5 mungkin langsung drop ke 70 dalam waktu 2 minggu dan sampai sebulan. Setelah sebulan turunnya agak lambat, nggak tahu saya kenapa, tapi agak lambat dari 1 atau 2 minggu pertama terkena anxiety. Makan tetap makan, tapi saya takut. Yang saya makan itu hanya nasi putih sama telur rebus. Hanya itu yang saya berani makan. Yang lainnya saya nggak berani makan. Saya takut. Dan ternyata pola pikir kita tadi membuat kita takut. Alhasil setelah konsultasi ke dokter tadi, saya tetap minum yang obat yang dokter kasih, tetap minum. Saya pun berobat herbal seperti minum minum madu, minum habatus sauda. Saya konsumsi terus setiap pagi sebelum makan saya minum, obat dari dokter saya. Dari dokter saya tetap minum selama 1 bulan, belum ada perubahan. Dan lebih parahnya lagi, istri saya pun terkena penyakit anxiety. Aduh, saya juga bingung kenapa istri saya juga kena. Malah istri saya lebih parah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bisanya cuma tidur, makan nggak mau, mandi nggak mau. Dia kepikiran negatif terus, sampai-sampai saya punya teman yang kerja di rumah sakit. Jadi saya takut kan istri saya nggak mau makan, saya minta infus di rumah. Jadi istri saya dikasih infus di rumah, nggak mau makan, sama sekali nggak mau makan. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu nggak mau makan. Dan istri saya bilangnya sakit lambung, dia nggak terima. Sama seperti saya dulu. Walaupun saya masih keadaan sakit, dalam keadaan sakit, tapi saya harus tetap bisa menjaga keluarga saya, tetap bisa menjaga anak istri saya. Dan saya memutuskan untuk tinggal sementara di tempat mertua saya, karena orang tua saya juga waktu itu sedang sibuk, sering keluar kota. 1 minggu mungkin bisa 4 hari keluar kota. Jadi anak saya titip ke mertua saya. Istri saya pun saya titip ke rumah mertua saya, dan saya pun ikut tinggal di rumah mertua saya. Kurang lebih 7 bulan kami tepat rumah tua. Dan hal tersebut merupakan hal yang mungkin terpuruk lah bagi keluarga kami, karena saya belum tahu juga cara pengobatannya bagaimana, apalagi sama istri saya juga belum tahu juga bagaimana cara pengobatannya. Yang saya baru tahu, saya kena penyakit lambung dan kecemasan.
eh, lambat laun dari hasil penelitian pribadi lah, dari hasil wawancara dengan teman-teman yang pernah 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 mengalami sakit seperti saya pun nonton YouTube. Saya cari itu di YouTube yang tentang pertama saya ketik takut mati, timbul lah video-video. Oh ternyata benar, ini dari lambung. Dan langsung ke kepikiran kita, sering disebut orang GERD and anxiety, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Saya bilang istri saya nggak percaya, terus saya kasih video, dan pada akhirnya kami disarankan ke dokter psikosomatis, dan alhamdulillah kami ketemu dokter psikosomatis yang memang mengerti dengan penyakit ini, dengan penyakit anxiety ini. Dokternya tahu karena salah satu keluarga dokter punya penyakit anxiety juga. Jadi dokternya tahu. Selain kami diterapi secara medis, secara kedokteran, kami juga diterapi secara agama. Dokternya bilang kayak gini, bapak ibu yang dipikirin apa, yang ditakutin apa? Takut mati kah? Takut sakit kah? Takut keluar rumah? Iya dong, seluruhnya saya takut. Kalau masalah gaib tidak usah dipikirkan, karena gaib bukan urusan kita, itu urusan Tuhan, urusan Allah. Kalau kita sakit, kita berobat supaya sehat, bukan supaya umur kita panjang. Masalah hal gaib jangan dipikirkan, itu Allah yang ngatur. Jangan dipikirkan hal kematian segala macam, biar Allah yang ngatur. Kita hanya mempersiapkan hal tersebut. Jangan ditakuti, tidak perlu ditakuti. Semua orang bakal mati, nggak ada yang hidup lama di dunia ini. Semua orang bakal mati, semua bakal yang perlu kita itu adalah persiapan. Jangan ditakuti, tapi disiapkan. Hal gaib, termasuk kematian, itu hal gaib, tak akan mundur dan tak akan maju. Kalau sudah waktunya, ya sudah, kita tinggal persiapkan. Semenjak dokternya bilang kayak gitu, pikiran saya mulai berangsur-angsur, pikiran negatif yang ada di kepala saya mulai masuk keluar. Setiap bulan kami disuruh konsultasi, setiap 1 bulan sekali konsultasi. Terus selain dikasih terapi medis ya dikasih obat, mungkin obat penenang atau dikasih vitamin segala macam. Terapis psikosomatis itu tadi, dia masuk lewat agama, dan itu berjalan baik buat saya. Dan mungkin teman-teman juga yang dengar video ini, mungkin ada yang masuk ke pikiran teman-teman. Kalau teman-teman lagi sakit GERD, anxiety, mungkin sedikit-sedikit bisa mengurangi rasa kecemasan yang teman-teman rasakan. Saya juga dulu kayak gitu. Saya denger video yang menimbulkan motivasi tentang obat kecemasan, GERD. Saya senang, pikiran saya senang, dan mulai dilatih otaknya.
dilatih supaya tidak berpikir yang negatif. Kita semua tahu kalau kita lagi sakit, pikiran kita walaupun diarahkan kemana-mana itu tetap nggak bisa, karena pikiran negatifnya masih dominan. Tapi buat teman-teman yang lagi sakit, insya Allah nanti kita diberi kesembuhan semua. Saya lanjut cerita dari dokter psikosomatis tadi. Semenjak saya dan istri saya berkonsultasi ke dokter tersebut, mungkin berangsur-angsur pikiran negatif saya hilang. Kurang lebih 1 tahun lebih lah saya dan istri saya berobat secara psikosomatis selain berobat medis, dan alhamdulillah sehat. Walaupun sekarang masih sering gejala-gejala gejala-gejala anxiety itu hadir kembali, tapi sekarang udah bisa dikendalikan dan kita nggak berteman lah. karena kecemasan itu nggak mungkin hilang. Itu sifat manusiawi lah. Sama kayak kita mau ujian takut nggak bisa jawab, mau dipanggil guru ke depan takut nggak bisa jawab. Nah, itu timbul rasa kecemasan, tapi kecemasan yang tidak berlebih dan bisa dikendalikan. Nah, buat teman-teman yang lagi sakit, semoga video ini bisa membantu. Dan sekali lagi, video ini saya buat karena saya peduli dengan teman-teman yang lagi sakit karena anxiety, supaya bisa membantu sedikit banyak, mungkin bisa membantu dengan cerita-cerita saya tadi. Alhamdulillah saya dan istri saya sehat, dan yakinkan di diri teman-teman bahwa kalian akan sembuh, insya Allah sembuh, dan tekadkan biar bisa sembuh. Saya juga gitu, waktu mulai awal-awal sakit terasa putus asa, tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap semangat mencari kesehatan apapun caranya. Selain secara medis, berobat secara herbal juga boleh, mau ke ustadz juga boleh, sebab saya dulu juga pernah, istri saya juga pernah berobat ke ustadz kayak ruqyah, nggak apa-apa, boleh, selagi tidak menyalahi syariat tidak masalah. Karena ustadz tempat saya konsultasi juga bilang kesehatan datang dari Allah, kita dituntut untuk mencarinya. Tugas kita mencari, mau sehat mau enggak itu Allah yang kasih. Tapi mudah-mudahan kesehatan itu ada untuk kita, karena Allah memberikan kita ujian, pasti kita mampu menghadapinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja teman-teman, saya bukan praktisi kesehatan, saya bukan dokter menganjurkan membeli obat atau menyarankan segala sesuatu, bukan. Saya hanya membuat video tentang penyakit saya alami GERD. Semoga video ini membantu. Jangan lupa di subscribe, mungkin bolehlah di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.